Sunan Gresik adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khusus di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang berjasa besar dalam dakwah Islam di Nusantara. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia diperkirakan berasal dari wilayah Persia atau Asia Tengah dan datang ke Jawa sekitar abad ke-14. Perjalanan dan dakwah Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Gresik mulai berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Metode dakwahnya terkenal damai dan bijaksana, antara lain mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya lokal, membantu masyarakat dalam pertanian dan perdagangan, memberikan pengobatan kepada orang sakit. Pendekatan ini membuat masyarakat menerima Islam tanpa paksaan. Peran penting Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa, pelopor metode dakwah yang toleran dan adaptif, guru bagi wali-wali berikutnya dalam Wali Songo. Ia juga berperan dalam membangun fondasi awal komunitas Muslim di Jawa. Sunan Gresik wafat sekitar tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir dengan nama Raden Ahmad Rahmatullah atau Ali Rahmatullah sekitar tahun 1401 di Campa, adalah tokoh utama Wali Songo. Beliau mendirikan pesantren pertama di Jawa dan mempopulerkan ajaran Molimo. 5 larangan yaitu main, minum, madat, maling, dan perempuan, meletakkan pondasi moral dan politik kerajaan Islam awal di Nusantara. Asal-usul dan kedatangan ke Jawa Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim, biasa disebut Ibrahim Asmara Kandi, dan Dewi Chandrawulan. Beliau datang ke tanah Jawa atas undangan Raja Majapahit, Prabu Kertawijaya, biasa disebut Brawijaya, adalah karena bibinya menikah dengan raja tersebut. Oleh raja, beliau diberikan tanah perdikan seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta yang kini menjadi wilayah Surabaya. Peran dakwah dan pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel mendirikan pesantren yang menjadi pusat kaderisasi ulama yang penyebaran Islam di Nusantara. Beliau mencetak tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, hingga Sultan pertama Demak, Raden Patah. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo yang sangat terkenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Nama asli beliau adalah Raden Maknum Ibrahim atau Maulana Maknum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, yaitu bisa disebut nama aslinya Raden Maknum Ibrahim, lahir pada sekitar tahun 1465, wafat sekitar tahun 1525 di Tuban atau Jawa Timur. Ayahnya bisa disebut Sunan Ampel, termasuk anggota Wali Songo. Cara dakwah Sunan Ampel, Sunan Bonang terkenal pada penyebaran Islam dengan pendekatan budaya dan seni agar mudah diterima masyarakat Jawa. Musiknya bisa disebut tuh tembang atau lagu Jawa, wayang, sastra, dan suluk atau ajaran tasawuf. Beliau juga dikenal menciptakan atau menyebarkan tembang terkenal Tambowati. Peninggalan Sunan Bonang. Beberapa peninggalan dan karya yang dikaitkan dengan Sunan Bonang: Gemelang Bonang, Suluk Wajil, tembang Tambowati, ajaran tasawuf, dan dakwahnya budaya Jawa.
Makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang yang paling terkenal berada di Makam Sunan Bonang Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi dengan nama asli Raden Kosim. Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dan adik kandung dari Sunan Bonang. Ibunda beliau bernama Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Adipati Tuban. Karena latar belakang ibunya inilah Raden Kosim bisa mendalami adat istiadat dan kebudayaan Jawa sejak kecil. Pengetahuan ini membuatnya sangat paham cara mendekati masyarakat Jawa. Sejak muda, beliau terkenal punya jiwa sosial yang tinggi dan sangat peka. Beliau selalu tersentuh dan sedih melihat banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Setelah belajar di pesantren Ampel Denta, beliau dikirim ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di sana beliau menikah dengan putri gurunya yang bernama Dewi Sufiah. Karena tinggal di desa Derajat, beliau mulai dipanggil Pangeran Derajat. Dalam sidang para wali di Istana Bangkowati, beliau resmi diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Selama mengembara, beliau punya banyak nama panggilan seperti Mas Saik Munat, Raden Sarifudin, dan Maulana Hasim. Bahkan Raden Patah atau Raja Demak memberinya gelar Sunan Mayang Madu. Beliau diperintahkan berdakwah di pesisir barat Gresik yang sekarang masuk wilayah Lamongan, Desa Banjarwati. Kedatangannya disambut baik oleh ketua kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Langkah awalnya adalah ingin membangun surau dan mengajar ngaji. Sebelum mengajarkan agama, Sunan Derajat fokus membenahi ekonomi dan sosial warga. Beliau mengajari cara membangun rumah yang baik, membuat tandu untuk orang sakit, serta menanamkan semangat gotong royong. Beliau juga berdakwah lewat seni pertunjukan wayang dan musik. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa yang syarat makna keislaman dan memainkannya menggunakan set gamelan khas miliknya yang bernama Singo Mengkok. Sunan Derajat merumuskan 7 falsafah dasar sebagai pijakan hidup masyarakat. Yang pertama, membangun resep tiasing sesama, artinya saling menghormati dan bertoleransi sesama manusia. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada, artinya selalu ingat Tuhan dan tetap waspada, bahkan saat sedang sukses atau bahagia. Yang ketiga yaitu laksitaning subrata tan yipta marang pinggrabayaning lampah, artinya mau bekerja keras dengan fisik, akal, dan mental untuk mencapai cita-cita. Yang keempat, memperhardaning pancadriya, artinya bisa mengendalikan diri, bersabar, dan menahan hawa nafsu di duniawi yang merusak. Yang kelima ada heneng hening henung, artinya dalam keheningan dan ketenangan jiwa, manusia akan menemukan jalan kemuliaan yang hakiki. Yang keenam yaitu ada mulia guna panca waktu, artinya mencapai kemuliaan lahir batin dengan disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketujuh yang paling terkenal yaitu menehono tekan marang wong kang wuto, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wudo, menehono payung marang wong kang kaudanan, artinya berikan tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang kelaparan, berikan pakaian pada orang yang membutuhkan, dan berikan tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Di masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke daerah yang lebih tinggi bernama Dalam Duwur dan membangun pesantren di sana. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Peninggalannya seperti gamelan Singo Mengkok, lentera, dan kursi goyang kini tersimpan di Museum Sunan Derajat. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu anggota Wali Songo yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
Nama asli beliau adalah Raden Paku, namun dikenal juga dengan nama Joko Samudro. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 dan merupakan putra dari Maulana Ishak, seorang ulama dari wilayah Asia Barat. Saat masih muda, Raden Paku belajar agama Islam bersama Raden Patah dan Sunan Bonang. Setelah menuntut ilmu, ia mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Pesantren tersebut bernama Giri Kedaton dan berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal. Banyak murid dari berbagai daerah datang untuk belajar agama di sana. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Giri menggunakan cara yang damai dan mudah diterima masyarakat. Beliau memanfaatkan budaya lokal seperti lagu, permainan anak-anak, dan kesenian sebagai media dakwah. Beberapa permainan dan lagu tradisional yang dikenal masyarakat dipercaya mengandung ajaran moral dan nilai Islami yang diajarkan oleh Sunan Giri. Selain menjadi ulama, Sunan Giri juga memiliki pengaruh besar dalam bidang sosial dan pemerintahan. Pendapat dan nasihatnya sering dihormati oleh para pemimpin kerajaan di Jawa. Karena kebijaksanaannya dan ilmunya, beliau sangat dihormati oleh masyarakat. Sunan Giri wafat sekitar tahun 1506 dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sehingga sekarang makam beliau masih sering dikunjungi masyarakat sebagai tempat ziarah dan mengenang jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Raden Syahid atau yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo lahir sekitar tahun 1450 Masehi, merupakan putra dari Tumenggung Wilaktika, seorang bupati Tuban, dan Dewi Nawaningrum serta pasangannya Dewi Saroh dengan wilayah dakwah di Jawa Tengah seperti wilayah Demak, Cirebon hingga Pedalaman. Masa mudanya, Raden Syahid prihatin melihat rakyat kelaparan akibat penarikan upeti yang tinggi saat musim kemarau. Beliau membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan pangan kepada orang miskin. Setelah diusir oleh ayahnya karena tindakan tersebut, ia menjadi perampok budiman dengan julukan Berandal Lokajaya, yang hanya merampok orang kaya korup untuk disumbangkan kepada rakyat miskin. Sunan Kalijogo sangat piawai memanfaatkan budaya asli masyarakat Jawa sebagai jembatan dakwah agar Islam diterima tanpa paksaan. Dengan mengubah lakon wayang Hindu, Mahabharata dan Ramayana dan menyisipkan nilai tauhid serta kisah Islami, ia mengenalkan tokoh baru bernama Kalimah Sada, Kalimah Syahadat, serta menciptakan tembang-tembang suluk bernuansa spiritual yang populer hingga sekarang, seperti Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijogo wafat dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Hingga kini, kompleks makamnya menjadi salah satu destinasi wisata ziarah keagamaan yang paling ramai di Indonesia. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria merupakan anggota Wali Songo termuda. Beliau adalah putra tertua dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Umar Sahid. Dan ada pula yang menyebut nama kecilnya Raden Prawoto. Ibu beliau, Dewi Saroh, merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Berbeda dengan anggota Wali Songo lainnya yang banyak berinteraksi dengan keluarga istana seperti Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, kisah Sunan Muria tidak banyak tercatat dalam historiografi resmi melainkan lebih banyak berasal dari cerita tutur. Hal ini karena beliau memilih untuk hidup berdampingan dengan rakyat jelata di sekitar Gunung Muria yang terletak di sebelah utara Demak. Sunan Muria memulai pendidikannya dari sang ayah, Sunan Kalijaga. Selain itu, beliau juga menimba ilmu di pesantren milik Sunan Ngerang, Syekh Nurul Yakin, di daerah Juwana, Pati, bersama dengan Sunan Kudus. Di sana, beliau kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ngerang yang bernama Dewi Roroyono. Dalam cerita tutur, beliau disebut menjalani ritual topong li atau menghanyutkan diri di sungai. Dalam konteks dakwah, hal ini diartikan sebagai cara membaurkan diri ke dalam masyarakat untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik tanpa harus ikut terpengaruh oleh kebiasaan yang buruk. Pada masa itu, Gunung Muria merupakan sebuah pulau terpisah dari daratan Jawa yang dibatasi oleh selat. Di puncak Gunung Muria inilah beliau mendirikan sebuah masjid dan pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam.
Seperti Sunan Kalijaga, beliau menggunakan media wayang untuk menyampaikan ajaran tauhid. Lakon-lakon yang dibawakan antara lain Dewa Ruci, Dewa Tani, Jamus Kalismasada, Bengawan, Ciptaning, dan Semar Ambalan Jantur. Beliau juga menciptakan tembang Jawa jenis Sinom dan Kinanti. Beliau melakukan akulturasi budaya dengan memodifikasi tradisi lama masyarakat, seperti mengubah tradisi kenduri kematian dengan mengisinya lewat bacaan ayat-ayat Al-Quran. Pada mulanya, wilayah kaki Gunung Muria merupakan sarang persembunyian para penyamun, perampok, dan begal yang bengis. Sunan Muria berhasil merangkul dan menginsapkan mereka. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang Kiai Mas Hudi, seorang mantan perampok yang berbalik menjadi murid setianya. Beliau mengajarkan berbagai macam keterampilan kepada rakyat jelata agar mereka memiliki waktu luang yang produktif untuk mempelajari agama Islam. Meskipun memiliki loyalitas kepada Sunan Demak dan mendukung takhta, tetap berada di garis keturunan Sultan Trenggono saat terjadi konflik dengan Arya Penangsang. Sunan Muria memilih untuk menjauhkan diri dari intrik politik istana. Beliau konsisten memusatkan diri pada dakwah di pelosok desa hingga akhir hayatnya. Hingga saat ini tidak ada catatan pasti mengenai tahun wafatnya, namun Sunan Muria dimakamkan di kawasan puncak Gunung Muria. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1448. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan dari Mesir, sedangkan ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Karena memiliki keturunan bangsawan dan ulama, Sunan Gunung Jati mendapatkan pendidikan agama Islam sejak kecil. Ia juga pernah belajar agama di Mekah dan beberapa wilayah Timur Tengah. Lalu, ia menyebarkan agama Islam. Setelah kembali ke Nusantara, Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Pada saat itu, masyarakat masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Beliau berdakwah dengan cara yang pertama, ramah dan damai. Yang kedua, menghargai budaya setempat. Yang ketiga, membantu masyarakat. Dan yang terakhir, membangun pesantren dan tempat ibadah. Cara dakwahnya membuat masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian menjadi pemimpin di Cirebon dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah seperti Banten, yang kedua Sunda Kelapa, yang ketiga wilayah pesisir Jawa Barat lainnya. Beliau juga bekerja sama dengan anaknya, Sultan Hasanuddin, untuk menyebarkan Islam di Banten hingga berdirinya Kesultanan Banten. Peran penting Sunan Gunung Jati antara lain: pertama, menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Yang kedua, mendirikan Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, membantu berdirinya Kesultanan Banten. Yang keempat, menjadi salah satu anggota Wali Songo. Dan yang terakhir, menyatukan dakwah Islam dengan budaya lokal. Lalu ada wafatnya Sunan Gunung Jati sekitaran tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Makamnya hingga sekarang menjadi tempat ziarah yang terkenal.